Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita bahas perjalanan kehidupan manusia. Kita mulai dari tiadanya kita sampai adanya kita. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita bahwa manusia ini hidup di 5 fase. Fase yang pertama adalah fase ruh, dihitungnya masih mati. Karena faktor hidup itu ada di dunia, di mana manusia dimasukkan dalam perut ibunya, kemudian dilahirkan ke dunia, dan setelah itu menjalani kehidupan sementara di dunia, dan nanti diwafatkan, masuk ke alam barzah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kiamat, kemudian dibangkitkan kembali di sangkakala yang kedua, baru kemudian dikembalikan kepada Allah dengan runtutan atau urutan yang panjang. Tapi ayat itu menyatakan, mengapa engkau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah awalnya mematikan kalian waktu masih di alam ruh, kemudian menghidupkan kalian, summa yuhyikum summa yumitukum, dan kemudian diwafatkan, masuk alam barzah. Kemudian summa yuhyikum, dihidupkan kembali di sangkakala yang kedua, kemudian dikatakan wa ilaihi turja'un, dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rentetan mahsyar, mizan, hisab, dan seterusnya sampai ke kontoroh, sampai ke entah naudzubillah min dzalik, mampir neraka dulu baru ke surga atau langsung surga. Kita mulai dari awal. Allah SWT memberikan 5 fase itu hanya globalnya saja, dari mati, hidup, kembali. Mati di awal adalah bagian dimana ketika kita masih alam ruh. Mari kita lihat di dalam surah yang ke-7 ayat yang ke-172. Surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Wa if akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi ini syahadat kita yang paling awal pada saat kita di alam ruh. Apakah engkau menjadikan aku sebagai Rabbmu?
Maka di sini kita semua menjawab, betul, kami menjadikan engkau sebagai Rabb kami. Kami lakukan yang demikian itu, maksudnya kenapa Allah bertanya atau memastikan kepada kita semua, supaya pada saat nanti di hari kiamat tidak berdalih, tidak bisa ngelak ya. Sungguh kami adalah orang yang lengah, nggak bisa begitu karena sudah diperjanjikan. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika Allah SWT jadi Rabb kita paham nggak makna Rabb itu? Rabb dalam bahasa Indonesia cuma diterjemahkan sebagai Tuhan dalam bahasa Indonesia. Tapi kata Tuhan itu saya pribadi kurang pas, kurang setuju. Kenapa? Karena kata Tuhan itu diambil dari bahasa Sanskerta tuh hyang, kepala dewa. Tuh hyang Tuhan. Jadi kalau Allah SWT disetarakan dengan kepala dewa, rasanya tidak ada satupun dari kita yang setuju bahwa Allah itu kepala dewa, gitu kan ya. Coba kalau saya tanya, setuju nggak kalau Allah itu jadi kepala dewa? Pasti nggak mau, karena Allah bukan dewa, gitu. Tapi karena bahasa Indonesia adanya itu, ya sudahlah, kita terima saja dulu. Artinya yang dimaksud itu kali, gitu ya. Kata Rabb dalam bahasa Arab itu ada beberapa derivasinya. Di antaranya kata Rabb itu adalah murabbi. Rabb itu perawat, pengurus. Kata Rabb itu juga punya turunan Malik, raja. Ya. Juga punya turunan Malik, penguasa. Kalau Maliknya A-nya pendek, Malik. Kalau Malik panjang, penguasa. Jadi selain raja, Rabb itu penguasa. Kemudian Allah SWT dalam kata Rabb itu juga punya derivasi kata Mun'im, pemberi nikmat. Dan Allah sebagai Rabb itu juga sebagai Sayyid, yang berwenang. Dan Allah sebagai Rabb itu juga derivasinya adalah Qayyim, mutlak, absolut. Jadi ada 6: Murabbi, Malik, Malik, Mun'im, Sayyid, Qayyim. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Saya nggak mau ngebut-ngebut nih. Ya, kata Rabb itu turunannya, derivasinya, pertama Murabbi, pengurus, perawat. Murabbi, pengurus, perawat. Yang kedua Malik, raja. Tapi kalau Allah itu rajanya raja di raja, Malikul Mulk, raja. Kemudian Malik, penguasa. Berarti raja belum tentu menguasai. Pak Presiden Jokowi itu raja kita, presiden kita, tapi beliau tidak malik atas kita, tidak menguasai kita. Buktinya kita di sini nggak dikuasai sama beliau kan? Ya. Kemudian Rabb itu derivasinya juga Mun'im, pemberi nikmat. Mun'im, pemberi nikmat. Dan Allah dalam kata Rabb itu derivasinya adalah Sayyid, Sayyid, yang berwenang, yang berwenang. Nah, terakhir Allah Qayyim. Dalam kata Rabb itu derivasi yang terakhir adalah Qayyim, mutlak, absolut, tempat bergantung. Nah,
Kata Rob ini juga digunakan oleh Abdul Muthalib ketika datang Abrahah. Jadi Abrahah waktu datang ke Mekah mau ngancurin. Jadi Abrahah ini ngiri sama peziarah di Ka'bah lebih banyak ketimbang peziarah ke katedralnya dia. Dia bikin katedral. Jadi sebetulnya Abrahah ini adalah bagian dari kerajaan Romawi yang ada di Yaman. Dia bikin katedral besar, peziarahnya nggak ada. Maka cara yang paling gampang untuk ngalahin kompetitor, hancurin aja kompetitornya, bawa pasukan gajah. Begitu bawa pasukan gajah sampai di wilayah Mina, kemudian bawa tim advance, suruh cari tahu yang pegang Ka'bah itu siapa, yang jaga Ka'bah berapa orang, kekuatannya seberapa besar, kalau atau mau diserang itu. Jadi punya hitung-hitungan yang matang. Ternyata di sana ketemu sama Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW. Ditanya, hal anta rabbul Ka'bah, apakah engkau robnya Ka'bah? Oh bukan, saya bukan robnya Ka'bah. Kamu siapa? Saya anak buahnya Abrahah yang ada di Mina. Oh yang bawa pasukan gajah itu? Iya. Saya pengen ketemu sama pemimpin tertinggimu. Maka dibawa ke Abrahah. Ditanya, mau ngomong apa? Saya mau ambil 200 ekor onta saya yang diambil sama prajuritmu. Oh jadi kamu bukan mau menghalangi kami untuk menghancurkan Ka'bah? Oh enggak, Ka'bah ada sendiri robnya, silakan urusan sama robnya Ka'bah. Saya cuma robnya onta. Perhatikan kata rob yang digunakan. Saya cuma robnya onta, robnya Ka'bah ada sendiri. Jadi kata rob itu di situ berfungsi sebagai apa? Penguasa. Jadi kata rob, kalau onta itu robnya adalah Abdul Muthalib, maka kira-kira Abdul Muthalib ngapain aja tuh sama si ontanya? Memiliki, menguasai, memotong. Loh ya kan, kapan aja dia mau potong aja gitu kan. Berwenang berarti. Mun'im, ngasih makan gitu. Merawat, kasih minum dan seterusnya. Tapi satu yang tidak ada pada robnya Jamal, ya, robnya onta itu apa? Robnya onta tidak berdiri atau berfungsi sebagai qayyim, tidak mutlak. Karena kalau ontanya dijual bisa jadi urusan orang lain gitu ya. Baik. Dari 6 turunan kata rob inilah kemudian kita harus menjelma menjadi berfungsi sebagai apa kita terhadap rob. Kalau Allah raja kita, kita harus apa? Kalau Allah perawat kita, kita harus apa? Kalau Allah mun'im kita, kita harus apa? Jadi kalau kita ini adalah robnya adalah Allah, maka kita akan berfungsi atau menjalankan semua bagian yang Allah Subhanahu wa taala sebagai rob kita itu kita panut, kita taati. Jadi kalau misalnya Allah sebagai murabbi, Allah sebagai perawat, pernah diambil darah nggak di lipatan siku nih? Dicari-cari, biasanya disuruh bilang apa perawatnya? Suruh ngepel. Terus waktu ditusuk bilang apa? Tahan napas atau tarik napas. Tarik napas ya, itu maksudnya biar apa? Biar nggak sakit. Coba sekali-sekali nggak usah ditaatin itu perawat itu. Kita nggak usah tarik napas. Pasti kita kesakitan nggak karuan. Sama seperti ketika kita berurusan sama Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mau apa, kita tinggal ikutin aja. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob itu kemudian menjadi raja kita. Kalau Allah bilang A, maka ya kita jalankan saja A. Maka kita ketika menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob sepenuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan kita, akan memberikan puncak kebahagiaan. Mari kita lihat di dalam surat 41 ayat yang ke-30 atau surat 46 ayat 13.
Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, maka akan diturunkan malaikat kepadanya, kemudian mengambil kekhawatirannya dan mencabut kesedihannya. Jadi nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa khawatir. Kalau kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan istiqomah. Ada nggak yang nggak istiqomah, Ustaz? Ada. Orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu ketika ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Mereka jawabnya Allah juga. Tapi tidak istiqomah. Mereka menjadikan Allahnya tidak sebagai ilah. Mereka menjadikan Allah sebagai Rabb, tapi tidak menjadikan Allah sebagai ilah. Akhirnya mereka nyembah berhala. Bilangnya Allah sebagai Rabb, tapi menjadikan berhala sebagai sesembahan. Mereka nyembah Lata, Manna, Uzza, Hubal, dan seterusnya. Tapi yang diinginkan Allah, ya kalau Allah jadi Rabb-nya, jadi ilah juga lah gitu. Maka kemudian yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala ambil kekhawatirannya dan Allah buang kesedihannya. Maka dikatakan di ayat itu, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar gembira tentang surga yang sudah dijanjikan. Atau kita lihat di surat 46 ayat yang ke-13, itu langsung, nggak pakai malaikat-malaikatan, itu Allah langsung di 46:13 Ahqaf. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim, 46:13. Yang sebelumnya 41:30. Yang satu 41:30 pakai malaikat, yang ini nggak pakai malaikat, yang 46:13 ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam kaidah nahwu, kata fa itu mengandung penyegeraan. Maka di situ fala, maka segera dihilangkan kekhawatirannya, dihilangkan pula bersamanya kesedihannya. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian di ayat 14-nya hanya dampak sebagai bagian di mana ketika dia melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun, atas balasan sebagai apa yang mereka lakukan, yaitu apa? Menjadikan Allah sebagai Rabb dan dia istiqomah menjalankan itu. Taib. Maka kita di dalam berkehidupan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb itu sebagai zat yang kita tawakal kepadanya. Dan kalau kepada Allah kan gini ya, Allah itu menamakan dirinya sebagai Allah, dan Allah punya Asmaul Husna, dan di dalam kaidah asma wa sifat namanya lebih daripada 99. Tapi kalau Asmaul Husnanya cuma 99. Allah SWT itu menyebut dirinya adalah Allah, dan tidak ada ilah yang disembah kecuali dia. Nah ini makanya kegagalan orang-orang kafir Quraisy di dalam menjadikan Allah SWT sebagai Rabb ini menjadi berantakan. Di dalam surat 20 ayat 14, surat Toha ayat 14, Allah SWT menyatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalat lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah,
tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali aku, maka dirikan sholat untuk mengingat aku. Beribadahlah kepadaku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah itu ingin kita menjadikan dia sebagai zat yang kita jadikan ilah sekaligus. Nah, di dalam rangka kita menjadi manusia yang Allah SWT hadirkan, itu kita diberikan fase kehidupan yang masuk ke rahim kita, masuk rahim ibu maksudnya. Jadi tadi fase ruh masuk ke dunia secara abstraksi. Sekarang kita lihat teknisnya. Masuk ke perut ibu itu di surat 16 ayat 78. Ini mulai masuk fase rahim. Di fase rahim surat 16 ayat 78, Allah SWT menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Maksudnya Allah mudahkan semuanya. Surat 16 78. Allah keluarkan kita dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Dan Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan nurani. Pendengaran, penglihatan dan nurani. Bukan telinga, bukan mata, tapi pendengaran dan penglihatan. Fungsinya. Artinya apa? Artinya setiap yang terlahir pasti punya pendengaran, pasti punya penglihatan, meskipun bukan telinga, meskipun bukan mata. Alhamdulillah. Ada nggak yang terlahir tunanetra? Ada. Tapi tetap dikasih pendengaran kalau ayat itu bilang. Ada yang tunarungu lahir, ada, tapi tetap dikasih pendengaran menurut ayat itu. Karena biasanya cuma dipindah tempatnya saja. Kita kalau kepengen ngobrol sama orang, kemudian nggak kepengen bersuara, biasanya pakai apa? Pakai bahasa isyarat, pakai kode. Nah kan, pakai kode kan. Kalau nggak kepengen ada suara. Jadi orang tuli sekalipun paham apa yang dimaksud. Makanya kalau kita misalnya ngobrol sama teman kita, udah jam 10 nih mulai yuk gitu. Kan orang semua paham jadinya. Nah, pendengaran itu nggak harus telinga. Pendengaran bisa berupa mata. Karena orang tunarungu itu ngobrolnya pakai mata. Iya kan? Kalau yang satunya nggak ngelihat bisa ngobrol nggak? Enggak. Sama seperti tunanetra. Tunanetra itu kalau kita mati lampu, yang kita gunakan apa? Tangan. Ngeraba-raba kita pasti. Oh, lilin itu adanya di laci yang ketiga sebelah kanan. Nah, itu meskipun nggak ngelihat, tetap tangannya yang. Makanya penglihatan dipindah ke tangan untuk para tunanetra. Artinya pendengaran dan penglihatan di situ berarti ayatnya benar. Bukan mata, bukan telinga, tapi fungsi pendengaran dan penglihatan. Oke, sampai sini clear ya. Kemudian untuk bersyukur, la'alakum tashkurun. Perhatikan, setan itu tidak senang sama kita sehingga dibuat bagaimana caranya supaya kita ini tidak bersyukur.
Lihat surat 7 ayat 16 ayat 17. Dia punya visi misi itu. Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat yang ke-7 ayat 16 17. Qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Rabbku, karena engkau sudah menjadikan aku kelompok yang tersesat, golongan yang tersesat, maka aku akan menjauhkan mereka dari jalan engkau yang lurus, minas siratal mustaqim. Ayat 17-nya itu misinya. Kalau 16-nya adalah visinya iblis, visinya setan. Nah, 17-nya misinya. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan mendatangi mereka dari depannya, belakangnya, kanannya, kirinya. Dan engkau akan mendapati mereka kebanyakan yang tidak bersyukur. Padahal tadi dilahirkan dalam keadaan mestinya la'allakum tashkurun, dikasih pendengaran, penglihatan dan nurani tadi untuk dalam rangka bersyukur. Tapi sekarang setan membuat manusia menjadi tidak bersyukur. Oke. Saya sambungkan lagi ke bagian Rabb, di mana Allah Subhanahu wa taala punya kuasa atas kita. Surat 16 ayat 99. Ini biar ketemu nanti puzzle-nya, bahwa langkah-langkah kita hidup di dunia itu harus seperti apa. Jadi kita tidak salah jalur. 16:99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuatan, tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Artinya lemah. Terhadap siapa? Terhadap orang yang punya dua ciri. Pertama, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, dia bertawakal kepada apa di situ? Kepada Rabb-nya. Beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Jadi berimannya kepada Allah sebagai ilah, tapi tawakalnya kepada Allah sebagai Rabb. Faham maksudnya? Seolah-olah kayak dipisahin antara Allah yang diimani dengan Rabb yang ditawakali. Kayak dipisah. Imannya kepada Allah, tawakal kepada Rabb-nya. Kayak dua hal. Berimannya kepada Allah, tawakalnya kepada Rabb-nya. Ayatnya bilang begitu kan? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Seolah-olah terpisah. Makanya kemudian balik lagi ke surat 46:13 tadi, orang yang menjadikan Allah sebagai Rabb-nya dan dia istiqomah. Nah, balik lagi. Berarti Rabb-nya harus Allah. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan enggak bingung ini. Karena banyak istilah yang saya yakin ibu-ibu baru tahu nih. Karena masalah Rabb tadi baru ketemu kan. Oh, Rabb itu maksudnya itu toh. Selama ini kita ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya, sering aja ngomong tapi enggak tahu apa maksudnya. Enggak tahu apa maknanya. Nah, kesalahan di kita tuh beragama begitu tuh. Ya. Pokoknya apa kata Ustaz, oh aja deh. Pasti baik gitu kan. Meskipun enggak ngerti, enggak berani nanya. Takut dibilang terlalu basic lah nanya, padahal nggak apa-apa. Kalau nggak paham nanya aja. Sama aja, atau dia juga, karena yang kita jadikan sebagai Rabb adalah Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, Allahumma, wahai Allah. Ya Rabb. Wahai penguasa, wahai Malik, wahai Mun'ib. Satu. Makanya jadikan Allah sebagai Rabb. Jangan kayak orang kafir Quraisy tadi. Orang kafir Quraisy menjadikan Allah sebagai Rabb, tapi ilahnya bukan Allah.
Mereka nggak istiqomah. Makanya surat 46:13 tadi ada keistiqomahan setelah menjadikan Allah sebagai Rabb. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ada keistiqomahannya. Jadi apapun yang terjadi pokoknya Allah aja jadi Rabbnya. Mau suami macam-macam Allah jadi Rabbnya. Mau anak macam-macam Allah jadi Rabbnya. Terus begitu. Mau bensin naik Allah jadi Rabbnya. Gitu. Mau 2023 krisis Allah Rabbnya. Nggak usah khawatir. Pasti Allah mun'aim. Kalau Allah mun'aim nggak bakal nggak makan gitu. Pasti ada rezekinya. Nggak usah khawatir. Hayakallah. Tep. Saya nggak dengar ibu ngomong apa. Boleh pakai mic nggak? Ya. Ya, jadi kita dengan meyakini dan kita dituntut untuk istiqomah. Terus jadi dengan kayak meyakini ini berarti kita dijamin akan tidak ada rasa gundah, rasa galau gitu Ya. ya Ustaz ya. 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 Terus kalau boleh bertanya lagi Pak Ustaz mengenai berdoa yang saya pernah dengar dengan mengatakan ya Robku, itu yang Robku atau Rob saja ya Rob ya Robku yang gimana? Baik. Kalau Rob kan perawat. Kalau kita menjadikan Allah sebagai perawatku, boleh. Ya Robku atau ya Rob kami, Robbana. Kalau Rob itu dia, Robbi, Robku, Robbana, Rob kita semua. Sama aja yang dimaksud dia juga. Wallahu a'lam. Dan berkait sama berarti Allah yang akan mencabut semua kekhawatiran dan kesedihan itu, iya. Karena begitu kita yakin sama Allah SWT, udah pasti diurus sama Allah SWT. Apa yang kita khawatirkan? Tidak ada lagi. Kira-kira Allah sebagai mun'aim akan memberi kita rizki nggak? Akan memberikan kita kenikmatan nggak? Pasti dikasih. Gitu. Tapi kalau kita nggak yakin, nah berarti siapa yang jadi Robnya? It must be something wrong sama keyakinan kita. Nanti saya terusin karena ini masih panjang nih perjalanan ini. Silakan. Kalis. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan seperti itu, Allah akan mencabut kekhawatiran kita dan menghilangkan kesedihan kita. Berarti apa? Aman, nyaman, gitu kan? Kira-kira kalau Allah wafatkan suami kita, Allah wafatkan anak kita, keluarga kita, dihabisin semua, tinggal kita doang. Misalnya hidup sebatang kara. Gitu. Kira-kira apa yang Allah maksudkan untuk kita? Nah, itu yang kemudian akan kita pelajari nanti. Sehingga kita tahu bahwa Allah SWT ingin ini supaya, gitu kan? Kenapa Allah kasih kita pasangan yang kayak begitu? Kenapa Allah kasih kita anak yang modelnya kayak begitu? Kenapa Allah kasih cuaca yang kayak begini? Kenapa Allah SWT lahirkan saya di negeri yang seperti ini? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika kita memahami itu bahwa ternyata Allah SWT cuma menjadikan kita ini sebagai hamba yang mestinya beribadah kepada Allah SWT. Karena sejatinya penciptaan kita itu kalau di surat 51 ayat 56 dibilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Gitu. Baik. Sampai situ dulu ada pertanyaan enggak? Artinya gini, kita memahami bahwa Allah bikin 5 fase secara global ya. Ini belum detail nih, karena detailnya nanti ada di hadis. Karena Al-Quran cuma juklak, juknisnya ada di hadis gitu. Jadi nanti dibilang sama Allah 5, sebetulnya nggak 5 tuh, masih ada pretelan yang lain.
ketika Allah Subhanahu wa taala bilang 5, tapi sebetulnya ada bagian-bagian kayak mizan, mahsyar, hisab, penyerahan kitab, syafaat, haudnya Rasul, kontoroh dan seterusnya. Itu belum dibahas. Itu nanti agak belakangan tuh. Karena ini petanya perjalanan hidup, jadi ngomongin yang hidupnya dulu aja biar selamat. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah SWT mendesain seperti itu, kita perlu tahu juga di surat 57 ayat 22 dan 23. Sehingga kalau terjadi sesuatu tuh santai-santai aja. Surat 57 Al-Hadid ayat 22 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi tidak ada satupun bencana yang menimpa di dunia ini, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Di hadisnya dibilang 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum kami menciptakannya. Maka Allah bilang sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu karena udah ditakdirkan begitu, dan juga supaya jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita. Dan Allah nggak senang sama orang yang menyombongkan diri, apalagi membanggakan diri. Nggak dapat sesuatu seolah-olah kayak dunia runtuh mau kiamat, lebay. Begitu dapat sesuatu rezeki anak soleh katanya, sesoleh apalah kita ini. Jadi kalau sudah memahami seperti ini ya kita jalanin apa yang mestinya kita jalankan biasa-biasa saja. Dan pasti meskipun lamban, takdir itu pasti terjadi. Gitu. Nah, ada cara yang paling gampang untuk kita menyelamatkan diri, yaitu beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu kata Rasulullah SAW, iman itu dilisankan, digenapkan dalam perasaan dan pikiran, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Jadi ada 3 cara beriman. Jadi kalau cara berimannya benar 3 muncul semua, aman. Tapi kalau cuman sebagian-sebagian, hati-hati. Ada orang yang beriman dengan lisannya saja, ada, ngomong doang. Ada di antara kita ini, kenapa? Cara beriman, hadisnya bilang begini, al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawarih. Iman itu diucapkan dengan lisan, digenapkan dalam perasaan, dimunculkan dalam perbuatan. Jadi tidak boleh seseorang beriman hanya satu cara saja, ngaku beriman, tapi di perasaannya nanggung, setengah hati, nggak percaya sama Allah. Digenapkan dengan perasaan. Yang ketiga diamalkan dalam perbuatan. Dulu waktu belum hijrah, banyak diantara kita yang belum pakai jilbab kan ya. Kemana tuh imannya? Alhamdulillah. Jadi
waktu masih jadi munafik dulu berjilbab nggak mau. Padahal iman di lisannya muncul, di perasaan ada, tapi amalnya nggak muncul, maka munafik. Kalau orang cuma melisankan saja, di hatinya nggak ada, apalagi amalan, buru-buru amalan, di perasaan aja enggak, maka fasik. Jadi kalau cuma beriman dengan lisan saja fasik, beriman dengan lisan dan perasaan saja munafik, gitu. Maka butuh keimanan yang penuh sampai kepada amal perbuatan. Jadi orang punya uang nggak mau infak itu berarti munafik dia. Loh, bukan masalah pelit, itu munafik. Pelit itu bagian dari kemunafikan. Gitu. Karena kalau dia tahu bahwa harta itu yang dimakan jadi kotoran, yang disimpan jadi warisan, yang diinfakkan jadi kekekalan, milih mana? Kan gitu. Kalau dia cerdas, kata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amalan li ba'dal maut. Orang yang cerdas itu dia menghitung dirinya sendiri dan kemudian maksudnya menghitung bekal akhiratnya dan mengamalkan untuk amalan setelah kematian. Jadi tabung buat akhirat. Karena di dunia ini cuma rest area. Dunia ini bukan tempat kita. Ya. Makanya kalau ada yang kemudian lebay di dunianya, nah itu berarti belum menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Kalau dia menjadikan Allah sebagai Rabb, santai-santai aja. Baik. Sampai sini dulu, ada pertanyaan silakan. Ada orang beriman yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat 61 ayat 2 dan ketiga. Surat As-Saff ayat 2 ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu, tetap dipanggil beriman sama Allah. Lima ta'kuluna ma la taf'alun, kok enggak cocok antara apa yang dilisankan dengan perbuatannya? Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka besar di sisi Allah kalau kita bicara tapi tidak cocok sama kelakuannya. Katanya beriman, kok masih ngomongin orang? Katanya beriman, kok? Nah itu tuh, banyak itu, ntar turunannya banyak tuh. Kok tasnya lebih mahal daripada sedekahnya? Nanti gitu kena semua tuh, ya. Kalau yang belum beriman, kalau yang udah beriman aman, dia tenang. Ya. Jadi orang beriman yang benar itu, orang yang beriman itu dia akan menjalankan sesuai seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bagaimana ciri orang beriman? Bertebaran ayat iman di mana-mana. Saya ambil satu saja. Surat 2 ayat 177. Banyak sebenarnya ayat-ayat iman, banyak bertebaran di mana-mana. Tapi saya ambil satu yang insya Allah ini ada hampir mewakili semuanya, tapi meskipun belum semua. Al-Baqarah 177. 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan yang sempurna engkau menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, ngejar sunset, ngejar sunrise. Tapi kebaikan yang sempurna adalah dia beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi. Bismillah. Wa atal mala ala hubbihi, menafkahkan harta yang dicintai. Bukan receh loh. Ayatnya bilang bukan receh. Kebaikan yang sempurna tuh.
dan mendirikan sholat, membayar zakat, tepat janji, bersabar. Ada 10 tuh. Ya. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, menafkahkan harta yang dicintai, dirikan sholat, zakat, tepat janji, sabar. 10. Kenapa? Bukan. Itu ciri orang yang beriman, tapi belum semua. Di bagian akhir ayat itu Allah SWT menyatakan wa huwa shadaku, itulah orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Jadi orang yang imannya benar disebutnya bertakwa. Kalau imannya benar, maka disebut bertakwa. Nah, apa keuntungan orang yang menjalankan keimanan dengan benar? Saya langsung shortcut. Mungkin ini jadi penutup supaya kita bisa diskusi. Surat 12 Surat 14 ayat 27. Ibrahim ayat 27. Yusabitullahu alladhina amanu biqauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullahu mayyasha. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan peneguhan lisan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang zalim sekehendaknya. Perhatikan, Allah akan meneguhkan iman orang yang beriman dengan lisannya di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah SAW, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, akhir kalimat dia, umurnya, maka masuk surga. Siapa yang bisa memudahkan lisan seseorang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau bukan Allah? Mau kebiasaan, mau apal apa segala macam, kalau nggak beriman. Ayat itu bilang Allah yang meneguhkan iman orang beriman. Jadi kuncinya apa? Iman. Nanti di akhirat, waktu verifikasinya alam barzah, 7 langkah pengantar jenazah kita meninggalkan kita, itu langsung disamperin sama Mungkar Nakir, nanya apa? Man rabbuka? Siapa yang engkau jadikan sebagai Rabbmu selama di dunia? Padahal waktu ruh 7172 tadi kamu sudah janjian sama Allah kan, bahwa alastu birabbikum, kamu mengaku-ngaku bala syahidna, betul kami bersaksi bahwa engkau sebagai Rabb kami. Sekarang dicek ulang, betulkah selama di dunia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb? Ketika dicek sama Mungkar Nakir, apakah kau menjadikan Rabbmu sebagai apakah Allah yang jadi Rabbmu? Siapa Rabbmu? Itu Allah yang akan memudahkan kita untuk menjawab Allahu Rabbi. Di surat 14:27 tadi itu Allah yang akan memudahkan lisan kita menyebut Allahu Rabbi. Siapa yang bisa memudahkan lisan kita? Enggak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan lisan kita. Maka berimanlah dengan benar selama di dunia. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Maka kita tidak akan pernah merasakan kekhawatiran dan hilang kesedihan. Seperti di surat 46:13 tadi. Begitu juga pada saat di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan di mahsyar panggil kita. Fulanah binti fulan, ta'al.
Kamu dulu gini kan, 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 kamu dulu gini kan. Iya, 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 iya aja kita tuh. Waktu itu tuh iya, 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 iya. Karena kamu nyimpen aibnya orang, saya simpen juga aibmu. Kau mau surga. Wow, masya Allah. Tapi kalau habis gitu, suka nyacat orang, suka buka aib orang, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kitab kita dan kemudian kita suruh baca, itu Allah tanya sama kita, adakah malaikat mendolimimu dalam catatan itu? Ya pasti tidak ada lah. Mana ada malaikat sentimen sama gitu? Nggak mungkin. Begitu juga dengan kondisi di mana ketika Allah Subhanahu wa taala meminta para malaikat untuk menjalankan sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Taib, sampai situ dulu. Ada pertanyaan, monggo silakan. Ini masih fase pengenalan secara umum. Jadi saya ambil globalnya dulu dari yang 5 fase tadi awal. Enggak. Lihat surat 13 ayat 11. Jadi ada bagian globalnya Allah Subhanahu wa taala desain kita bahwa ini anak lahirnya tanggal sekian dari ibu yang bernama Anu, dari bapak yang ini, maka dia akan membesar dengan model seperti ini. Dia kelak akan jadi orang neraka atau orang surga, itu Allah yang punya ketetapan. Tapi kira-kira Allah mutlak enggak untuk bisa merubah? 13 ayat 11. Ketemu? Silakan baca terjemahannya aja. Baginya manusia adalah ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya berdirikan dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Yeah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada khair bagi mereka sendiri. Baik. Nabi Adam itu diciptakan dikasih pilihan enggak? Apa kayak malaikat enggak punya pilihan? Pilihan itu diberikan sama Nabi Adam atau enggak? Waktu Allah menciptakan malaikat, itu malaikat enggak punya pilihan. Taat aja sama Allah. Iblis dikasih kebebasan. Yaitu apa? Bisa sombong. Akhirnya dia dijadikan sebagai pengganggu manusia. Tapi manusia diberikan pilihan kehidupan. Kita ini manusia punya huriyah iradah, punya free will, punya kebebasan berkehendak. Kata Allah SWT, diamlah kamu di surga bersama istrimu, makanlah buah-buahan yang ada, tapi buah yang ini jangan kau dekati. Pilihannya berarti ada berapa? Ada 2, yang boleh dan yang gak boleh. Manusia dikasih sama gak? Surat 91 ayat 8. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Setiap manusia diilhamkan 2 jalan. Mau takwa boleh, mau fujur boleh. Di surat 90 ayat 10, wahadainahun najdain. Setiap orang pasti punya 2 jalan. Kalau kita baca sampai 18-nya, oh ternyata ashabul yamin itu mesti bayar zakat, mesti tahajud, mesti apa segala macam gitu. Jadi Allah tuh mengizinkan kita berbuat dosa. Yes. Tapi tidak ridho. Ya, ya.
Makanya kemudian kesadaran-kesadaran penuhnya ada di kita. Maka orang bertakwa itu salah satunya adalah surat 3 ayat 134 dan 135. Sebetulnya dari 133-nya bisa dilihat. Ali Imran ayat 133, 135. 3 ayat itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu terhadap ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa kayak apa? 134-nya bilang, alladzina yunfikuna fi syarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu diantaranya adalah orang yang kemudian dia menafkahkan harta di waktu sempit dan di waktu lapang. Dia mudah mengelola emosinya, nggak gampang emosian, nggak sumbu pendek, nggak gampang nyolot, ya, nggak gampang kalap, nggak gampang panik, dan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah senang sama orang-orang yang berbuat kebaikan. 135-nya lihat. Walladzina idza fa'alu fahisyata aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang melakukan kesalahan, baik itu kedoliman yang merembet ke orang lain atau kedoliman kepada dirinya sendiri, ya, maka dia segera ingat Allah, cepat-cepat istighfar. Karena cuma Allah yang bisa ngampunin. Jadi tapi itu tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau fujur silahkan. Makanya Allah kasih dunia ini kepada siapa saja, baik yang dimurkai maupun yang diridhoi. Harta, dunia dikasih sama Allah semua. Tapi hidayah tidak. Hidayah hanya kepada orang yang Allah cintai saja. Buktinya yang punya harta sekarang mau kafir, mau apa, bodo amat, dikasih semua. Tapi untuk hidayah tidak. Hidayah hanya orang-orang yang ingin Allah cintai saja, dan itu cuma sedikit pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat yang tadi perintah untuk beriman, bertakwa segala macam itu. Lalu ada ayat yang fattaqullaha mastata'tum. Ya. Itu gimana maksudnya? Taib. Taib. Ya, baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Fattaqullaha mastata'tum itu memang bertakwa sebatas kemampuan. Kemampuan itu ambang batasnya ada dua. Ada ambang batas yang paling bawah dengan pesimistis, ya, ambang bawah paling pesimistis. Ada ambang atas paling optimistik. Dia mau berjuang di mana? Mau di atas atau mau di bawah dengan ambang batas kemampuan dia itu. Ada orang yang kemudian dengan sebatas kemampuan, udahlah kita udah dengan kemampuan ini kan udah semampunya, ya udahlah, nggak usah ngayo, biasa-biasa aja. Tapi ada orang, oh nggak bisa, akhirat mesti diperjuangkan, oh mesti gini gitu apa segala macam, dengan optimisme yang paling tinggi. Nah, kita akan mendapatkan itu sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Lihat surah Al-Insyiqaq, surah 84, ayat-ayat awal itu, saya lupa di berapa, di 7 ya, di 7 atau di 5 ya, saya lupa. Kadang kalau lupa suka nggak ingat saya, Bu.
Ya ayyuhal insan. Lambu ayat 6. Ayat 6-nya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka nanti pasti akan menemui kesungguhanmu itu. Atau kemalasan kita atau kesantaian kita. Mau santai, mau ya udahlah, kita santai aja. Nah, maka tadi ambang batas yang mana yang boleh kita ambil? Karena Allah SWT punya surat 9 ayat 20. Ini sekaligus menjawab pertanyaan nanti. Surat 9 ayat 20. Tergantung kita nanti. Karena dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT itu mendekat kepada kita sebagaimana kita mendekat kepada Allah. Kalau Allah kita dekati sejengkal, maka Allah akan mendekati kita sehasta. Kalau Allah kita dekati sehasta, Allah sedepak. Kalau kita berjalan, Allah berlari. Jadi selalu lebih cepatan Allah. Yang kalau engkau mendekat, maka aku dekat, yang katanya Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu dari hadis qudsi itu. Nah, di surat 9 ayat 20 Allah SWT nyatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajat indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, dia berhijrah. Berhijrah itu Masya Allah loh. Dari nggak ngaji jadi ngaji, dari yang nggak kenal sunnah jadi kenal sunnah, dari yang nggak pakai kaos kaki jadi pakai kaos kaki, dari nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, dari banyak tuh turunannya bisa merepet panjang kemana-mana tuh, banyak yang tersinggung biasanya. Iya, kalau udah begitu tuh kena semua. Iya loh, karena emang itu bagian dari konsekuensi hijrah. Maka barang siapa yang melakukan itu, kata Allah SWT, Allah letakkan di posisi tertinggi di hadapan Allah SWT. Jadi kalau kayak tadi orang tadi pertanyaannya, orang udah diciptakan, udah ditakdirkan begitu, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, kita punya huriyah iradah. Kita punya kebebasan berkehendak. Terserah lo ya, mau ngaji mau enggak, terserah lo ya. Al-Quran ada, mau dibaca mau enggak, terserah lo ya. Nanti pahalanya kan masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil zarrah sekalipun kebaikan atau keburukan pasti ada balasan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memastikan diri untuk tetap berada di jalur Allah itu yang kemudian meyakini dulu apa Allah Subhanahu wa taala itu apakah sudah jadi Rabb kita atau belum. Gitu. Wallahu a'lam. Fahim tuh? Ya. Ya. Terus di sini kalau yang amalan hati katanya saya pernah dengar itu lebih ditekankan daripada amalan lisan. Sedangkan amalan hati Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis Muslim, dikatakan begini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Allah SWT tidak memperhatikan penampilan sama kekayaan, tapi Allah melihat keselarasan antara hati dengan amal. Jadi niat itu powerful. Kata para ulama, berapa banyak orang mengerjakan perkara-perkara besar tapi jadi kecil hanya karena niat. Tapi ada orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil tapi menjadi berskala besar hanya karena niat. Sholat itu 27 derajat. Kata Ibnu Mas'ud,
27 derajat itu antara 1 ke 2, 2 ke 3, terus tuh 25 ke 26, 27 itu jaraknya antara 500 tahun. Jadi total kalau kita sholat berjamaah itu 13.500 tahun bedanya sama orang yang nggak sholat berjamaah. Tapi kalau niatnya karena orang bukan karena Allah, dapat nggak tuh? Datang ke masjid nggak niat sholat sunnah, tapi begitu ngelihat ada orang pengen nunjukin bahwa mosok nggak sholat sunnah tahiyat masjid, langsung dia kasih tunjuk sama orang bahwa saya juga tahiyat masjid loh. Sebetulnya sih nggak niat. Yang begitu itu diterima? Enggak, karena niat. Sholat duha Sabtu Ahad gitu ya di rumah, niatnya 6 rakaat. Allahu Akbar asyams ad-duha, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar al-kafirun al-ikhlas, gitu ya. Selesai, begitu mau berdiri lagi, mau wal asr sama al-kausar, tiba-tiba ada yang ngetok. Assalamualaikum. Yang buka orang rumah, Waalaikumsalam. Mertua nggak taunya. Buka pintu, tarik sajadah agak mundur biar kelihatan sama mertua. Allahu Akbar. Gimana tuh? Yang dapat pahala cuman yang 4 rakaat, yang 2-nya nggak dapat. Itu begitu ditenteng sama Allah SWT kepada mertua kita, tuh minta sama mertua tuh pahalanya. Nggak bisa ya Allah, minta. Nggak bisa ya Allah, minta. Nggak bisa ya Allah. Kan naudzubillah min dzalik, itu begitu. Hanya karena niat itu. Jadi iman hati itu atau amalan iman itu menjadi bagian yang niat itu bagian yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Yang tadi yang para ulama bilang ada banyak hal-hal besar tapi karena niat dia jadi perkara kecil. Ada perkara-perkara akhirat yang dia niatkan untuk dunia malah jadi kecil. Ini kalau kita ngaji begini hanya untuk sosialita, nggak enak udah diundang sama Bu Meti. Nggak niat belajar, niat pengen tahu ustadznya kayak apa sih, pengen tahu siapa aja yang datang, pengen tahu cuman sosialita aja. Maka perkara besar yang kayak taman surga yang ujungnya akhirat ini jadi nggak ada apa-apanya. Jadi niatnya cuma ya sekedar jaga silaturahim aja, udah gitu dong. Tapi kalau kemudian kita datang ini betul-betul karena Allah, oh masya Allah, ya masya Allah, gitu ya. Wallahu a'lam. Betul Mas Rizky. Nah, ya. Sama. Itu nggak kafir, nggak beriman semua. Makanya kemudian sekali lagi orang dikasih kebebasan berkehendak. Mau berislam atau enggak? Silahkan aja. Kalau dengar azan itu, kalau di Indonesia ini di mana nggak dengar azan? Pasti dengar azan lah ya. Nyetel TV aja azan. Dan pasti berinteraksi sama orang Islam. Nggak mungkin dia nggak melihat tanda-tanda kebesaran Allah di begitu banyak hal. Dan karena pengingkarannya aja, gitu. Maka ketika ditanya lagi sama Munkar Nakir, balik lagi ke surat 14 ayat 27 tadi. Ketika ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuk, bisa jawab nggak kira-kira? Karena Allah hanya menguatkan atau meneguhkan orang yang beriman. Kalau nggak diteguhkan sama Allah SWT, jebret, nggak ada urusan itu. Nanti kita bahas di alam barzah itu. Nggak bener jawabnya jeger, nggak beres jawabnya hancur gitu aja udah.
A'udzubillah min dzalik, subhanallah. Maka jalankan keimanan kita dengan benar supaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan lisan kita sampai di akhirat. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bayi yang dalam kandungan ibunya adalah seorang kafir, terus dia lahir ke dunia. Kan tadi di ayat yang pertama tadi kan diberi pendengaran untuk bersyukur. Ya. Nah itu bagaimana nasib bayi dalam kandungan yang akan dilahirkan yang ibunya orang tuanya kafir? Taib. Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir pasti dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Majusi kah, Nasrani kah, Yahudi kah, Muslim kah, orang tuanya. Gitu. Nah pada saat ketika Allah SWT berikan rahimnya kepada orang itu, maka mereka akan berpikir dan pindah. Mereka masuk ke dalam Islam. Lihat surat 3 ayat 85. Ketika diantara kita menyampaikan ini ke teman-teman kita yang bukan Islam, coba sampaikan kepada mereka. Kira-kira menurut kamu ayat ini gimana? Pengen tahu aja gitu reaksinya. Wa man yabtaghi khairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka akan tertolak. Dan di akhiratnya mereka akan merugi. Menurut kamu gimana ayat ini? Tanyain sama yang bukan Islam. Tanyain. Kalau di Al-Qur'anku begitu, jadi bener banget nih Islam itu gitu. Cuman ngabarin doang loh ya. Aku nggak maksa kamu. Kalau kamu mau nerima kebenaran dari Tuhan, ya. Batasnya usia berapa itu kalau anak yang dari orang tua kafir itu baru dihitung bisa? Dari balik, akil balik, akil balik, akil balik. Sama kayak anak-anak muslim. Ya, ya, akil balik. Sudah bisa memilahkan mana yang baik, mana yang buruk, dan sudah balik. Wallahu alam. Ustaz ada titipan pertanyaan dari teman. Mangga. Ini tentang hadis anak perempuan keluar rumah tanpa menutup aurat. Ini hadisnya palsu atau gimana? Selangkah anak perempuan keluar dari rumah tanpa menutup aurat, maka selangkah juga ayahnya mampir ke neraka. Ayat Tirmizi dan Hakim itu hadisnya gimana? Itu bukan hadis, itu tataran fikih. Tataran fikih. Jadi kesimpulan dari ketika seorang ayahnya, ketika ayahnya tidak peduli dengan pendidikan anaknya, maka sama saja dengan membawa anaknya, membawa orang tuanya ke neraka, karena bapaknya sendiri yang kemudian tidak mengajarkan itu kepada anak, maka disebutnya dayus. Dayus. Jadi itu tataran fikih, bukan hadis. Jadi kewajiban anak perempuan pakai hijab itu, jilbab itu sama kayak jilbab itu. Yes. Rasulullah SAW bilang kepada Asma, hadisnya hadis Aisyah itu, wahai Asma, apabila wanita sudah baligh, maka wajib bagi kalian menutup seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza. Hadza wa hadza. Jadi kalau ada yang nutup punggung tangan, membuka bagian telapaknya, itu pemahaman yang mesti dikoreksi. Karena semua ulama menyatakan kafain itu baina kafanain, dohiran wa batinan, luar dan dalam. Yang harus dipakai itu manset. Manset. Wallahu a'lam. Jadi walaupun ke warung pun wanita juga pakai Yes. ke depan. Jangankan ke warung, buang sampah aja ke depan rumah. Iya. Karena di luar pasti ada orang lain. Gitu ya. Kalau anak laki, saya punya anak laki-laki, kadang-kadang kalau pergi itu suka pakai celana pendek di atas lutut itu, saya tegur kadang-kadang nggak mau.
Ya, tugas kita adalah mengingatkan supaya dia selamat dari neraka. Bahwa dia kemudian tidak mentaatinya itu urusan dia sama Allah SWT. Sampaikan kepada dia, tanggung jawab ibu ke Allah udah ya, tinggal kamu tanggung jawab ke Allah. Karena Nabi Nuh itu anaknya juga nggak ikut Nabi Nuh. Nabi Nuh loh, ibu Nabi bukan. Apalah kita gitu. Kalau iya, artinya gini, kita minta kepada Allah SWT supaya anak kita diberikan hidayah itu jangan pernah berhenti. Sisihkan satu doa di sebelum salam itu surat 25 ayat 74 setidaknya. Tiap sholat. Ya. Ya, tapi jangan dibiarin lagi dan lagi. Sampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW menyatakan berat memang buat orang yang munafik ke masjid subuh berjamaah sama isya. Dan bahkan Rasulullah SAW mengultimatum mau dibakar rumahnya kalau ada orang yang nggak mau ke masjid. Padahal disediakan pahala yang kalau dia tahu pahalanya pasti dia akan merangkak menuju ke masjid. Iya, uzurnya ada 9. Hujan lebat yang sampai banjir. Kalau hujan lebat masih bisa pakai payung, masih bisa pakai jas hujan. Giliran ke kantor hujan bisa. Giliran ke masjid susah banget. Kalau rumah ini kalau ini rumah Allah, ada masalah apa sama Allah sampai nggak mau ketemu sama Allah? Sama kayak baca Quran. Baca Quran itu punya masalah apa sama Allah sampai nggak mau baca Quran itu? Gitu. Saya sarankan sih tidurnya tidak terlalu malam sehingga setan nggak ngencingin kupingnya. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau orang susah dibangunin subuh itu biasanya kupingnya dikencingin sama setan. Karena biasanya tidurnya kemalaman. Nggak tahu kalau dibiasakan jam 8 paling lat jam 9 lah tidur. Insya Allah kalau ngitung mundur dari jam 4 subuh gitu ya, jam 4 berarti jam berapa mesti tidur? Kalau tidurnya 8 jam, paling enggak jam 8 kan. Lewat dari itu kalau nggak punya kebiasaan, kalau nonton bola bisa pakai waker, bisa pakai alarm, masa sholat enggak? Gitu. Taib. Jangan dibiarkan berlama-lama dengan kemunafikan keluarga kita. Terus saja bawel, kasih tahu aja terus. Itu tadi saya bilang, dakwahi, doakan. Kalau bisa sebelum salam itu ya tadi yang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat 25 ayat 74 tadi. Wallahu a'lam. Fadhil. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Antara belum dengan tidak itu kan beda ya. Antara belum dengan tidak. Misalnya saya ditanya soal poligami, saya akan jelasin poligami itu gini. Padahal saya belum. Gitu. Apakah saya menjadi berdosa karena menjelaskan soal poligami? Kan enggak. Ada seorang ustadz belum pernah haji, terus menjelaskan tentang haji yang ada di kitab haji. Jadi dosa dia gara-gara ngejelasin soal haji padahal dia belum haji. Kan enggak gitu. Jadi maksudnya itu yang enggak sesuai itu dengan dia ngomong apa padahal dia enggak gitu. Misalnya kedustaan. Ngomong soal tahajud tapi dia sendiri enggak tahajud. Misalnya gitu.
Nah, itu kan berbeda antara apa yang dia lakukan dengan apa yang belum dia lakukan. Imam Hasan Al-Basri pernah dalam satu kesempatan diminta oleh seorang budak untuk menyampaikan dalam khutbahnya, "Wahai Imam, tolong sampaikan tentang pembebasan budak." Insya Allah, kata Imam Hasan Al-Basri. Begitu naik mimbar nggak ngomong perbudakan. Jumat depannya lagi samperin lagi sama budak itu, tolong sampaikan tentang perbudakan. Insya Allah. Naik mimbar nggak ngomong soal perbudakan. Sampai yang ketiga disamperin, tolong sampaikan. Insya Allah. Tapi nggak juga ngomong soal perbudakan. Di pekan yang keempat, Jumat yang keempat, nggak ngomong si budak ini, malas sudah. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan tentang pembebasan perbudakan. Dan pada hari itu dia dibebaskan, si budak itu. Ditanya, kenapa kok nggak mau nyampein di pekan yang pertama, kedua, ketiga yang saya minta, kok giliran saya nggak minta, kok diomongin? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Saya nggak punya cukup uang untuk membebaskan budak. Setelah saya nabung, di pekan yang keempat, di Jumat yang keempat saya bebaskan budak, baru saya bicara tentang pembebasan budak. Dia khawatir masuk ke dalam ayat itu. Wallahu a'lam. Baik, 20 menit lagi menuju ke duhur. Kita persiapan buat sholat duhur. Kita sudahi dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wasabil haq, akhirat da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.